Salam Ibu Bapak Guru hebat. Dari kami Nurindawati SD Negeri 2 Suratrunan ingin menyampaikan aksi nyata kami dari kurikulum Merdeka. Mengapa kurikulum perlu berubah? Yang pertama, kita harus tahu dulu apa itu kurikulum. Kurikulum adalah pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kurikulum ini memuat apa saja yang harus kita lakukan untuk menyelenggarakan pendidikan. Nah, mengapa kurikulum perlu dirubah? Kurikulum perlu dirubah ketika kondisi kebutuhan murid harus disesuaikan dengan keadaan zamannya. Mungkin sekarang kondisi zamannya sudah berubah, maka kurikulum pun harus disesuaikan. Keadaan yang perlu ditanggapi hari ini karena adanya isu-isu kekinian yang dapat mempengaruhi pendidikan. Isu-isu kekinian yang terjadi di Indonesia antara lain perubahan iklim global, teknologi digital, industri multinasional, dan transformasi budaya. Beberapa hal inilah yang menyebabkan adanya perubahan dalam kurikulum. Bagaimana sih kurikulum yang baik? Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang dapat memenuhi kebutuhan murid sesuai dengan zamannya. Oleh karena itu, terus terjadi perkembangan untuk kurikulumnya. Karena menurut Ki Hajar Dewantara, maksud pendidikan itu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak didik agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Kalau dulu cita-cita seorang anak seputar menjadi dokter, insinyur, dan sebagainya, fenomena sekarang bisa lebih variatif cita-cita anaknya. Ya, bisa menjadi YouTuber, konten kreator, dan seterusnya, karena perkembangan zaman yang terus berubah. Oleh karena itu, pembelajaran yang dilaksanakan harus bisa menyesuaikan dengan kebutuhan murid. Guru harus terus belajar untuk mengikuti dan memahami tren kehidupan murid kita yang tergolong generasi Z dan Alpha. Menurut penelitian, generasi tersebut sulit dipisahkan dengan media sosial. It takes a village to raise a child. Pepatah mengatakan dibutuhkan seluruh desa untuk membesarkan seorang anak. Merancang kurikulum harus memperhatikan kebutuhan, pendapat, pengalaman, hasil belajar, dan kepentingan murid sebagai rujukan. Nah, inilah peran kolaborasi dari 3 pilar utama pendidikan, yaitu sebagai guru, kita harus terus belajar memfasilitasi pembelajaran yang sesuai. Sebagai orang tua, harus terus memahami perkembangan dan kebutuhan murid, sedangkan semua masyarakat, baik pemuda, pemerintah, praktisi pendidikan, harus mengikuti perkembangan kebutuhan murid. Nah, Ibu Bapak Guru hebat, marilah kita sama-sama menyongsong pendidikan yang terus berkemajuan. Kurikulum bisa berubah, namun semangat guru untuk mendidik generasi bangsa tidak boleh berubah. Kami mohon untuk Bapak Ibu semuanya bisa membantu kami memberikan refleksi.